ibadah untuk uskup pada siang hari ini. Untuk itu kita bangkit berdiri dan kita menyanyi dari PKJ nomor 7, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, sebutkanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bersyukur. Pujilah Tuhan dan jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita mulai kebaktian tutup usbu di lembaga SMA Negeri 4 Ambon yang kami laksanakan pada siang hari ini. Kiranya dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya itu mau jadi dalam nama Bapa, Anak, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Dan di tengah-tengah kebaktian ini Tuhan, kami akan membaca berita firman-Mu. Kami mohon Tuhan tuntun dan kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memahami firman ini dan dapat melakukannya dalam tugas dan tanggung jawab kami dalam lembaga pendidikan SMA Negeri 4 Ambon. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 6 ayat 39 dan berakhir pada ayat yang ke-42 yang berbunyi demikian. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah pembacaan Alkitab pada siang hari ini. Rekan-rekan guru yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita belajar bagaimana memperoleh hikmat Tuhan melalui perumpamaan Tuhan Yesus sebagaimana yang tertulis dalam Injil Lukas 6 ayat 39 dan berakhir pada ayat 42. Yang pertama, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Dosa telah membuat kita semua buta. Karena kebutaan itu, semua kita akan terperosok ke dalam lubang maupun jurang kematian. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Tidak ada di antara kita yang dapat menuntun orang lain, sebab diri kita sendiri pun tidak bisa kita tuntun, apalagi orang lain. Ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus, bahwa sebenarnya tidak ada jalan bagi kita manusia untuk dapat selamat dan menemukan jalan yang benar. Tidak ada yang dapat memberikan kepada kita tuntunan yang benar menuju keselamatan selain dari dalam diri Tuhan Yesus. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah hikmat surgawi yang telah dinyatakan kepada kita.
kunci kebahagiaan hidup yang sejati hanyalah kepada Yesus. Hanya Yesus yang dapat menuntun kita kepada sukacita. Berbahagia dan hidup yang sejati di luar Tuhan adalah kebinasaan. Orang yang memberi diri menerima hikmat Tuhan akan mengulurkan tangannya dan hatinya pada tuntunan Tuhan. Yang kedua, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajaran, ia akan sama dengan gurunya. Walaupun Yesus adalah anak Allah, namun hal ini bukanlah alasan bahwa Yesus membedakan dirinya dari orang-orang di zamannya. Namun kita dapat pelajari bahwa sejak masa kanak-kanak Yesus, sama seperti anak-anak yang lain, hidup dalam pengajaran orang tuanya. Sama seperti anak laki-laki Yahudi lainnya, Yesus pun belajar dimulai dari orang tuanya yang menuntunnya pada adat dan tradisi agama Yahudi. Bahkan sampai mati, dia belajar untuk menjadi taat. Kita belajar banyak tentang ketaatan dari sosok Yesus di semua perjalanan hidup, mulai dari masa kecil sampai mati di kayu salib. Ketika kita menerima Yesus menjadi hikmat yang menuntun kita pada jalan kebenaran dan hidup, tentunya kita akan mengikuti teladannya. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan, marilah kita semakin taat meneladani Tuhan Yesus, melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, meneladani ketaatan kepada Bapaknya, kerendahan hati, belas kasih, sepertinya itulah orang-orang yang dituntun oleh hikmat Tuhan. Dan yang ketiga dari bacaan ini adalah bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selembar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus hendak membuat perlawanan tentang konsep orang Yahudi pada saat itu, orang Farisi pada saat itu, yang kala itu selalu melihat dosa di mata sesama yang lain. Orang Farisi terjebak dalam penghakiman yang dangkal. Mereka menganggap bahwa orang-orang berdosa adalah mereka yang harus disingkirkan, dijauhi, bahkan dilempari dengan batu. Yesus mengajak pengikutnya untuk tidak terjebak melihat kesalahan orang lain dan menutupi kesalahan diri sendiri. Yesus menghendaki agar selembar yang ada di dalam mata sendiri harus dikeluarkan, agar mampu melihat secara nyata apa yang ada dan yang terjadi di luar sana. Untuk melihat orang lain sangatlah mudah, karena mata kita memandang ke depan. Kita juga sering terjebak melihat kelemahan orang lain. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, kita dengan mudah menghakimi dan mengatakan bahwa dia telah bersalah. Yesus mengajak kita jangan melihat selembar di mata sesamamu sebelum mengeluarkan balok dari dalam mata kita sendiri. Cara pandang terhadap sebuah persoalan haruslah kita ubah. Artinya, ketika sesama kita mengalami persoalan hidup, kita tidak hadir sebagai hakim, tetapi hadirlah sebagai sahabat dan teman yang membantu menyelesaikan persoalan. Saudara yang terkasih, Yesus mengajak kita untuk lebih banyak melihat diri sendiri sebelum kita menghakimi orang lain. Tidak perlu melihat selembar sesama kita dengan teliti atau menciptakan selembar di mata orang lain. Lihatlah diri sendiri dan refleksilah keberadaan diri kita untuk menemukan
Orang yang hidup karena hikmat Tuhan itu akan selalu merindukan tuntunan Tuhan, supaya hidupnya selalu dibaharui oleh Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai, seperti domba yang merindukan padang rumput yang segar. Biarlah hidup kita selalu seperti berjalan.
Kami bersyukur dan berterima kasih karena pada kesempatan hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa berkebaktian di tempat ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa bagi lembaga SMA Negeri 4 Ambon. Kiranya Tuhan memberkati sekolah ini. Tuhan memberkati kepala sekolah dalam tugas dan tanggung jawab setiap hari. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan, agar dalam setiap dia mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan untuk kemajuan lembaga pendidikan ini, dia lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Beri kepala sekolah kekuatan dan kesehatan selalu. Berkati juga keluarganya yang selalu setia menopang tugas dan tanggung jawabnya dalam lembaga pendidikan ini. Pada kesempatan ini kami berdoa juga bagi para wakil dalam tugas tanggung jawabnya membantu kepala sekolah. Tuhan juga memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar bisa bekerja sama dengan baik dengan Bapak Kepala Sekolah guna kemajuan lembaga pendidikan ini Tuhan. Bapak di sorga, pada kesempatan ini kami menyerahkan kehidupan kami sebagai para guru. Tuhan berkati kami agar diberikan kekuatan, diberikan kesehatan selalu daripada Tuhan, agar kami bisa melaksanakan tugas mendidik, mengajar akan anak-anak yang sudah Tuhan berikan bagi kami untuk dalam lembaga ini Tuhan. Tuhan, beri kami hikmat Tuhan, agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami kedapatan selalu setia.